lagi, perkenalkan nama saya Liviani dari kelas TPD. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang bandul matematis F10. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis data dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Abstrak. Telah dilakukan suatu praktikum tentang bandul dengan tujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya periode ayunan bandul matematis dan bandul fisis, menentukan percepatan gravitasi dengan metode ayunan sederhana, serta menentukan nilai periode ayunan bandul matematis dan bandul fisis. Bandul matematis dan bandul fisis besar periode yang tidak dipengaruhi oleh massa dan panjang tali. Kata kunci, ayunan, bandul matematis, dan periode simpangan. Pertama, pendahuluan. Sebuah pendahuluan adalah tubuh tergantung dari dukungan tetap sehingga ayunan bolak-balik di bawah pengaruh gravitasi. Ketika pendulum dipindahkan ke samping, dari posisi diamnya keseimbangan itu tunduk pada gaya pemulih. Karena gravitasi yang akan mempercepatnya kembali ke posisi setimbang, mengayunkannya ke depan dan ke belakang. Bandul matematis adalah salah satu sistem fisis yang bergerak mengikuti gerak harmonik sederhana atau dapat dikatakan bandul matematis. Merupakan benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan yang tidak bermassa. Percepatan gravitasi dapat kita tentukan menggunakan bandul karena percepatan gravitasi berpengaruh besar pada periode dan frekuensi bandul. Percepatan gravitasi sendiri adalah percepatan yang dialami benda karena beratnya sendiri. Bandul matematis sangat terkait oleh gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran. Benda dalam setiap sekon dalam perhitungan bandul matematis ini kita menghitung ayunan matematis yang merupakan ayunan dari suatu benda yang digantungkan pada suatu titik tetap dengan tali yang massanya dapat diabalkan. Tujuan yang pertama menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua mengamati hubungan antara periode getaran panjang tali bandul. Yang ketiga mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang laki. Permasalahan yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat, bagaimana hubungan antara periode getaran dengan panjang laki. Yang kedua, dasar teori. Bandul matematis adalah bandul sederhana yang terdiri dari benda kecil bermassa yang digantungkan pada tali. Tali tersebut tidak dapat merenggang dan massanya diabaikan serta ujungnya digantungkan pada statif saat diayunkan dan gaya geseknya diabaikan akan terjadi gerakan maju mundur sederhana yang menyerupai gerak harmonik, yaitu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dalam selang waktu yang sama. Dalam hal ini, pendulum berosilasi di sepanjang busur lingkaran dan memiliki amplitudo yang sama di kedua sisi titik keseimbangannya. Saat melalui titik kesetimbangannya, pendulum mengalami kecepatan maksimum. Ini adalah gambar yang menarik benda ke posisi kesetimbang yang merupakan ayunan dari suatu benda yang digantungkan pada suatu titik tetap dengan tali yang massanya dapat diabalkan. Tujuan yang pertama menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua mengamati hubungan antara periode getaran panjang tali bandul. Yang ketiga mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang laki. Permasalahan yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul.
Yang ketiga, bagaimana hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat, bagaimana hubungan antara periode getaran dengan panjang laki. Yang kedua, dasar teori. Bandul matematis adalah bandul sederhana yang terdiri dari benda kecil bermassa yang digantungkan pada tali. Tali tersebut tidak dapat merenggang dan massanya diabaikan serta ujungnya digantungkan pada statif saat diayunkan dan gaya geseknya diabaikan akan terjadi gerakan maju mundur sederhana yang menyerupai gerak harmonik, yaitu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dalam selang waktu yang sama. Dalam hal ini, pendulum berosilasi di sepanjang busur lingkaran dan memiliki amplitudo yang sama di kedua sisi titik keseimbangannya. Saat melalui titik kesetimbangannya, pendulum mengalami kecepatan maksimum. Ini adalah gambar yang menarik benda ke posisi kesetimbang. Tanda negatif menyatakan arah gaya yang simbangnya berlawiran besaran simpangan benda. Panjang tali bandul dan sudutnya dinyatakan dalam radian. Maka untuk perpindahan kecil benda bergerak harmonik sederhana dan memenuhi persamaan hukum Hooke. Ini adalah periode bondul matematisnya. Dalam persamaan di atas diketahui bahwa massa pada bandul tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi pada bandul tampak dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Yang ketiga, metodologi. Buka link, klik lab yang ditujukan gambar, atur alat pada simulasi PET, atur agar ujung bandul berada pada titik bagian pada poin nomor 1 sampai 5. Saat waktu yang tempuh dibutuhkan untuk 5 kali, lepaskan serta osongkan agar ayunan bandul yang ke alat. Yang pertama adalah beban, yang kedua tali, yang ketiga stopwatch. Ini adalah pengolahan datanya yang kami dapatkan. Data pertama, data kedua, dan data ketiga. Data yang ketiga ini ada penambahan 3-nya. Keempat, analisis data dan pembahasan. Data pertama, data kedua, dan data ketiga. Nah, data kedua ini T-nya sama semua. Ialah grafik hubungannya. Grafik pertama, grafik kedua, dan grafik ketiga. Maka untuk perpindahan kecil benda bergerak harmonik sederhana dan memenuhi persamaan hukum Hooke. Ini adalah periode bondul matematisnya. Dalam persamaan di atas diketahui bahwa massa pada bandul tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi pada bandul tampak dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Yang ketiga, metodologi. Buka link, klik lab yang ditujukan gambar, atur alat pada simulasi PET, atur agar ujung bandul berada pada titik bagian pada poin nomor 1 sampai 5. Saat waktu yang tempuh dibutuhkan untuk 5 kali, lepaskan serta osongkan agar ayunan bandul yang ke alat. Yang pertama adalah beban, yang kedua tali, yang ketiga stopwatch. Ini adalah pengolahan datanya yang kami dapatkan.
Data pertama, data kedua, dan data ketiga. Data yang ketiga ini ada penambahan 3-nya. Keempat, analisis data dan pembahasan. Data pertama, data kedua, dan data ketiga. Nah, data kedua ini T-nya sama semua. Ialah grafik hubungannya. Grafik pertama, grafik kedua, dan grafik ketiga, dan grafik keempat. Adalah perhitungannya. Pembahasan sebuah bandul dengan panjang L dan massa M dan membuat gerak harmonik sederhana dengan sudut disebut bandul matematis. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi kesetimbangannya disebut gaya pemuli. Berdasarkan hubungan grafik diperoleh bahwa semakin panjang tali maka semakin besar juga waktu yang dibutuhkan bandul untuk bergerak. Atau bisa dikatakan bahwa panjang tali berbanding lurus dengan periode, berbanding terbalik dengan massa yang digantungkan pada bandul. Pada grafik hubungan antara massa dengan periode, bisa dilihat bahwa berat massa tidak mempengaruhi besar dari periode. Dengan periode bisa dilihat bahwa berat massa tidak mempengaruhi besar dari periode bandul. Pada grafik keempat, bisa diperoleh hasil bahwa jarak osilasi berbanding lurus dengan periode, yang artinya semakin besar jarak yang diberikan pada bandul, maka semakin besar juga periode bandul tersebut. Kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan data yang didapatkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jika bandul disimpangkan dengan sudut elevansi dari posisi setimbangnya, lalu dilepaskan, maka bandul akan berayun secara vertikal karena pengaruh dari gaya gravitasinya. Panjang tali bandul berbanding lurus terhadap periodenya, massa yang digantungkan pada bandul tidak mempengaruhi periode bandul. Yang keempat, besar sudut yang diberikan kepada bandul berpengaruh terhadap periode bandul. Saran, sebaiknya saat melakukan percobaan, melakukan simulasi PET, alangkah baiknya jika percobaan dilakukan berulang-ulang agar data diperoleh lebih akurat dan harus lebih teliti dan cermat dalam mengamati waktu dan menghitung getaran yang terjadi. Sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan shalom.